Ronaldinho baru saja memutuskan pensiun dari dunia sepak bola profesional sebagai pemain. Sejak memulai karir profesionalnya di Gremio pada 1998, banyak yang kemudian tersihir dengan kemampuannya menggocek bola. Pemain dengan nama lain Ronaldo Gaucho ini menceritakan asal-usul nama itu. Saat saya mencetak gol pertama untuk timnas Brasil pada 1999, komentator memanggil saya dengan sebutan Ronaldinho Gaucho, kata Ronaldinho dalam wawancaranya dengan 442. Ronaldinho sendiri berarti Ronaldo kecil. Sedangkan Gaucho adalah sebutan untuk orang yang berasal dari daerah selatan Brasil, seperti Porto Alegre, daerah asal Ronaldinho. Di antara banyaknya prestasi yang sudah Ronaldinho raih, salah satu kebahagiaan terbesarnya adalah saat mendapatkan penghargaan Hall of Fame sepak bola dunia tahun 2022. Namun segudang prestasi legenda sepak bola dunia Ronaldinho diwarnai beberapa momen kelam dalam hidupnya. Berikut beberapa polemik Ronaldinho. Sebagai ikon sepak bola, Ronaldinho otomatis hidup dalam sorotan publik. Banyak orang yang penasaran dengan apa yang dilakukan dan kehidupannya. Murah senyum menjadi ciri khas Ronaldinho. Keahliannya mengolah si kulit bundar membuat orang mengerutkan dahi kepada pria kelahiran tanggal 21 Maret tahun 1980 itu. Berikut beberapa polemik Ronaldinho. 1. Menikahi dua wanita bersamaan. Keinginan Ronaldinho menikahi dua orang sekaligus menghebohkan media massa di Brasil. Priscila Coelho dan Beatriz Souza adalah dua wanita yang ingin dinikahi. Belakangan, rumor itu ditepis oleh Ronaldinho dan menganggap pemberitaan tersebut sebagai kabar palsu. Itu adalah kebohongan terbesar, ujar Ronaldinho. Pada 2018, setelah mereka tidak menemui kesepakatan terhadap rencana masa depan, Ronaldinho dan Coelho akhirnya memutuskan berpisah. 2. Pembangunan properti di lahan ilegal. Akibat membuat bangunan di lahan ilegal pada 2015, Ronaldinho harus berurusan dengan polisi. Ronaldinho dalam laporan Daily Mail disebut membuat sebuah dermaga di rumahnya di danau kota Porto Alegre. Untuk menebus kesalahannya, ia dikenai denda 27,4 miliar rupiah. Tak hanya itu, peraih Ballon d'Or 2005 itu juga dilarang menjual 57 rumah dan apartemen yang tercatat di data pemerintah setempat. Berita ini sempat menyita perhatian media Brasil pada masanya. Karirnya pun disebut-sebut bakal berakhir. Karena kasus ini Ronaldinho dipaksa menyerahkan paspor kepada pemerintah karena dianggap bermasalah. 3. Pemalsuan paspor. Pada Maret tahun 2020 Ronaldinho terlibat kasus pemalsuan paspor dan itu menjadi berita besar yang menyeret namanya. Itu terjadi ketika ia hendak ke Paraguay bersama sang kakak untuk laga persahabatan. Karena mengantongi paspor palsu, pihak imigrasi Paraguay pun memboikot Ronaldinho. Saat itu Ronaldinho diketahui membawa paspor Paraguay dengan wajah dirinya. Hal itu membuat Ronaldinho terpaksa mendekam selama 32 hari di penjara Paraguay dengan tingkat keamanan tinggi. Para napi di penjara itu pun menyambut hangat Ronaldinho. Bahkan mereka pun sempat bermain sepak bola di area penjara. Ronaldinho akhirnya dibebaskan karena dianggap tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang salah. 4. Mabuk saat latihan. Alexander Hleb, mantan pemain Barcelona, menyebut saat datang ke sesi latihan Blaugrana Ronaldinho dan Deco dalam keadaan mabuk. Manajemen Barcelona akhirnya melepas Ronaldinho dan Deco pada 2008 karena hal itu dan sekaligus mengakhiri perjalanan 5 tahun Ronaldinho di Camp Nou. Ronaldinho dan Deco datang latihan saat masih mabuk. Itulah alasan Ronaldinho dan Deco dijual pada 2008, kata Hleb. Belakangan diketahui,
Alasan Barcelona melepas Ronaldinho dan Deco karena ingin memproyeksikan Lionel Messi yang saat itu digadang-gadang bakal menjadi mega bintang. Klub khawatir mereka akan mempengaruhi Lionel Messi, ucap Halep. 5. Demi berpesta di Brasil menolak untuk bermain di Premier League. Langkah Ronaldinho hengkang dari AC Milan sangat mengejutkan pada pertengahan musim 2010 hingga 2011 saat Rossoneri menjadi calon kuat meraih Scudetto. Blackburn Rovers saat itu ingin mendapatkan Ronaldinho untuk bermain di Premier League Inggris. Namun Ronaldinho menolak mentah-mentah proposal dan memilih pulang ke Brasil. Meski usianya 30 tahun, Ronaldinho dianggap memiliki kemampuan untuk bersaing di pentas Eropa. Tetapi karena ingin kembali berjumpa dengan teman-teman lamanya, ia menolak ajakan klub benua biru. Bisa berpesta dengan teman-temannya menjadi alasan Ronaldinho ingin kembali ke Brasil. Pada awal 2011 ia kemudian bergabung dengan Flamengo. Ronaldinho kemudian pindah ke Atlético Mineiro. Hengkang ke klub Liga Meksiko Querétaro, pindah lagi ke Liga Brasil bersama Fluminense, hingga memutuskan pensiun pada 2018 lalu.